Indonesia, the largest Muslim country in the world, is reportedly working with Israeli officials to normalize ties. Israel lagi dan lagi membuat propaganda bahwa Indonesia mau menormalisasikan hubungan diplomatik dengan mereka. Media Israel yang menyebarkan propaganda ini diantaranya Ynet, Haaretz, Time of Israel, I24 News, dan ILTV. Berita ini pun mendunia dan tentu saja sampai ke Indonesia. Israel melakukan framing atau pembingkaian terhadap misi TNI di Gaza pada 9 April lalu yang mendapat izin dari IDF Israel. Dan upaya Indonesia untuk menjadi anggota OECD di mana Israel termasuk anggotanya. Buzzer Israel Hananya Naftali misalnya menarasikan operasi TNI di Gaza sebagai bukti meningkatnya hubungan kedua negara. Padahal, operasi tersebut dilakukan melalui perantara asistensi Angkatan Udara Yordania, bukan Israel secara langsung. Terkait keanggotaan OECD yang disebut media Israel sebagai balasan atas normalisasi, faktanya OECD tidak mewajibkan Indonesia untuk memiliki hubungan diplomatik dengan sesama anggotanya, termasuk Israel. Akan tetapi mensyaratkan persetujuan suara bulat untuk keanggotaan Indonesia. Jadi, Indonesia memang tetap membutuhkan persetujuan Israel, tetapi persetujuan keanggotaan dengan normalisasi hubungan adalah dua hal yang berbeda. Tidak masuk akal jika Indonesia menjalankan sesuatu yang bukan kewajibannya. Terlebih, pemerintah sudah merespon dengan statement yang jelas. Isu pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel, saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman bahwa tidak ada rencana Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel hingga saat ini. Saat ini, proses aksesi Indonesia di OECD sudah diterima sejak bulan lalu, dengan dukungan resmi diperoleh dari beberapa negara seperti Australia, Slovakia, Jepang, dan Jerman. Sebagaimana persetujuan IDF atas operasi airdrop TNI melalui Yordania, hal semacam itu juga dapat dilakukan Indonesia di OECD. Indonesia dapat melobi negara perantara, misalnya Amerika Serikat, untuk mendapat persetujuan Israel. Di tengah serangan brutal Israel ke wilayah Gaza, perluasan wilayah pendudukan Palestina oleh Israel, dan memanasnya iklim politik dalam negeri akibat pemilu, maka kecil kemungkinan pemerintah akan mengajukan gagasan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Fakta bahwa Israel rajin memunculkan propaganda normalisasi hubungan, sedangkan Indonesia terus-menerus menolaknya, hanya menunjukkan ambisi Israel untuk mendapat dukungan di dunia Islam. Bagaimana Indonesia merupakan negara muslim terbesar kedua di dunia. Selain itu, fakta ini juga mengkonfirmasi bahwa Israel lah yang membutuhkan Indonesia ketimbang Indonesia yang membutuhkan Israel. Ikuti berita Indonesia di mata dunia hanya di channel ini.